Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ya kepada teman-teman, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada malam ini insya Allah kita akan melaksanakan tugas filsafat ilmu tentang ilmu pengetahuan, guru dan pendidikan. Apakah seorang guru adalah saintis? Bagaimana hubungan guru terhadap ilmu pengetahuan dan di mana posisinya dalam dunia pendidikan? Insya Allah akan kita bahas bersama-sama pada malam ini. Untuk materi akan dipresentasikan oleh teman kita Mbak Haulah Nakiyah dan Mbak Febi Larasati. Untuk itu Mbak Haulah dan Mbak Febi kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di awal ini saya akan memaparkan terkait materi yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, yaitu terkait ilmu pengetahuan, guru, dan pendidikan. Apakah guru termasuk dalam saintis ataukah tidak? Silakan next videonya. PPT-nya maaf. Ya, diawali dengan guru, teman-teman. Di sini pengertian guru. Guru merupakan seorang pendidik dalam proses pelaksanaan pendidikan yang berperan sangat penting. Di samping sebagai pengajar, ia juga sebagai pendidik. Tentu saja ketika berbicara tentang pendidikan ya, teman-teman, maka di sini terjadi proses pertukaran atau proses pertukaran informasi, dan di dalamnya termasuk ilmu pengetahuan gitu yang dipelajari oleh setiap individu, ya ini siswa atau pelajar seperti itu. Di sini menurut Hamalik dalam bukunya Mengajar Asas-Asas Metode Teknik, ia mengatakan bahwa peranan guru sesungguhnya sangat luas. Di sini meliputi yang pertama, guru sebagai pengajar. Karena memang pada dasarnya guru bertugas mengajarkan, memberikan pengajaran kepada peserta didik ya. Di sini guru bertugas menanamkan pengetahuan pada anak, dalam konteks ini yakni ilmu pengetahuan yang menjadi bahan ajar, bahan yang ditujukan kepada peserta didik ya. Menyampaikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, juga mengatur lingkungan sebaik-baiknya, lalu menghubungkan dengan anak sehingga menjadi proses belajar. Yang kedua, yakni guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru berkewajiban memberi bantuan kepada murid agar mereka mampu menemukan, memecahkan, dan mengantisipasi diri sendiri dalam menghadapi berbagai kesulitan. Tentunya semakin berkembangnya seorang individu, yakni siswa atau murid, maka semakin besar yang tantangan yang akan dihadapinya. Dengan begitu, diperlukan peranan guru agar siswa, individu tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya. Slide sebelumnya. Belum selesai, ya. Yang ketiga, guru sebagai pribadi atau pemimpin. Dalam hal ini, sebagai pemimpin, guru menuntut adanya kualifikasi tertentu ya. Oleh karena itu, ada yang disebut misalnya ketika TK ada kualifikasi PGTK, lalu ada kualifikasi PGSD yang sesuai dengan jalurnya gitu, sesuai dengan jalur yang dipelajari. Di sini antara lain kesanggupan menyelenggarakan kepemimpinan seperti merencanakan, melaksanakan, mengorganisir, mengkoordinir kegiatan, dan menilai sejauh mana rencana telah terlaksana. Rencana di sini yakni rencana pembelajaran, teman-teman. Lalu guru sebagai ilmuwan. Nah, di sini yang dimaksud ilmuwan di sini adalah orang yang dipandang sebagai orang yang berpengetahuan. Guru sebagai ilmuwan berkewajiban menyampaikan pengetahuan yang dimiliki kepada murid. Tentu saja tadi kan seorang guru harus memiliki kualifikasi. Oleh karena itu bisa menyebarkan pengetahuan yang dimiliki. Juga berkewajiban mengembangkan pengetahuan tersebut. Jadi seorang guru tidak stuck atau tidak berhenti ketika sudah mencapai mempunyai ilmu pengetahuan tertentu, tidak berhenti di situ saja, tapi seorang guru harus tetap belajar gitu sehingga ilmu yang dimiliki berkembang dan terus menyebarkan kemanfaatan di orang banyak. Selanjutnya, di sini guru sebagai pribadi, tentu saja pada dasarnya seorang guru merupakan pribadi yang individu juga, individualis. Sebagai pribadi, setiap guru harus memiliki sifat-sifat yang disenangi, disenangi oleh murid, orang tua, dan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis, dan dengan demikian mudah untuk pertukaran informasi atau pertukaran ilmu pengetahuan dalam ruangan kelas.
Lalu guru sebagai penghubung. Nah, sekolah terdiri atas dasar demi kelanjutan pendidikan yang telah dilaksanakan dalam keluarga, pengembangan anak-anak selama anak-anak yang selama anak memiliki bagaimana ini maksudnya? Pengembangan anak-anak, maaf teman-teman, di sini maksudnya sekolah berdiri atas dasar demi kelanjutan pendidikan yang telah dilaksanakan dalam keluarga. Jadi setelah dari pendidikan keluarga dilanjutkan dengan pendidikan formal, yakni sekolah seperti itu. Lalu guru sebagai pembangun, guru tidak saja bertugas di sekolah dengan berbagai kegiatan, tapi juga lebih luas daripada itu, mempunyai peranan untuk mendewasakan murid, juga membangun masyarakat. Di dalam mata kuliah landasan pendidikan juga dijelaskan tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu membuat manusia menjadi dewasa dan tidak bergantung dengan orang lain. Selanjutnya, nah, apakah guru adalah ilmuwan atau saintis? Selanjutnya, seperti dijelaskan tadi ya, dijabarkan peranan guru di sini, ada salah satu peran guru yang poin keempat ya, yaitu menjadi seorang ilmuwan. Maka guru dituntut untuk tahu lebih awal dibandingkan peserta didiknya. Jika seorang guru serba tertinggal, khususnya dalam hal ilmu dan pengetahuan, maka ia ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam pandangan siswa dibandingkan guru yang memiliki pengetahuan yang mumpuni atau banyak atau luas seperti itu. Masyarakat pun akan memandang sebelah mata dan akhirnya enggan untuk menitipkan putra-putrinya dididik oleh guru tersebut. Nah, maka dengan demikian guru diharapkan memiliki kemampuan di atas kemampuan rata-rata masyarakat sehingga dapat menyebarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan mampu mendidik peserta didik dengan baik. Selanjutnya, di sini ada tugas dan kewajiban guru dalam tugasnya dalam mengajar. Jadi dibagi menjadi dua, teman-teman, tugas dan kewajiban guru. Yang pertama adalah mengajar, yang kedua adalah dalam dunia pendidikan yang lebih luas gitu. Ini dalam konteks yang lebih kecil, yaitu pembelajaran di kelas. Di sini seorang guru harus dapat memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, misalnya. Seperti ini seharusnya menjadi seorang guru, atau seorang dokter harusnya melayani seseorang yang terluka. Lalu misalnya seorang pilot harusnya mengemudikan pesawat dengan baik gitu. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menemukan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. Jadi ketika seorang peserta didik itu mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru, dijelaskan dan mungkin secara tidak sadar ataupun sadar anak tersebut bisa membedakan, oh ternyata ini tidak baik dan ini baik dan buruk gitu. Mengapa tidak baik seperti ini? Alasannya dijelaskan, lalu mengapa lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak diteruskan agar tidak berkembang karena akan ada dampaknya dan sebagainya seperti itu. Lalu memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan agar anak didik memilihnya dengan tepat. Jadi di sini bisa menimbulkan kreativitas dari peserta didik sehingga peserta didik ikut andil ya dalam mengembangkan potensinya dan dalam mengkreasikan hasil ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki. Lalu di sini kewajiban guru dalam mengajar juga ada mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik sudah baik. Di sini mungkin masih berkaitan juga ya dengan guru sebagai ilmuwan. Di sini secara tidak langsung ataupun langsung, guru mengevaluasi, memerhatikan, melihat, mendengar apa yang sudah dipelajari oleh setiap siswa. Lalu setelah itu guru melakukan evaluasi. Nah, di sini merupakan langkah-langkah yang dilakukan seorang ilmuwan gitu. Jadi dalam konteks ini guru melakukan apa-apa yang dilakukan oleh ilmuwan, yaitu melihat, mengobservasi, lalu melihat hasil, lalu mengevaluasi hasil tersebut. Ya, dalam konteks ini objeknya adalah murid seperti itu. Lalu memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui kesulitan dalam mengembangkan potensinya seperti itu. Selanjutnya, boleh dilanjutkan dengan saudari Feby Larasati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.